rekan-rekan pemuda sekalian. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana pada malam hari ini kita boleh beribadah bersama. Namun sebelum kita memulai ibadah kita nyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Teman-teman sekalian, mari kita masuk pada nyanyian pembukaan dengan judul Dia Mengerti. Teman-teman sekalian, mari kita masuk dalam
Mazmur berbalasan yang kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada kitab Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-10 dan 11. Seperti kita membaca Mazmur, jadi saya membaca yang menjorok keluar dan teman-teman sekalian yang menjorok ke dalam ayatnya. Mari kita baca. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikian pembacaan Alkitab kita. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Boyke Emor, kita menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Muda Mudi nomor 24. Selamat malam rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Malam hari ini kita akan beribadah bersama-sama dalam bentuk streaming, dan judul renungan pada malam hari ini berjudul Berdoa Bagi Derita Bangsa dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat 12. Dan kalau kita sudah siapkan kitab ini, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, khususnya bagi gerakan pemuda Jemaat Kasih. Saat ini bersama-sama kami boleh Kau himpunkan di rumah kami masing-masing untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan urapi hati dan pikiran kami agar terfokus kepada berita firman Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu yang memberitakan yang penuh dengan kekurangan keterbatasan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, mari berdiri untuk bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel dengan perikop tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat telah dimakan oleh belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu.
Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kapung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Ayat 12. Pohon anggurmu sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita pada malam hari ini untuk gerakan pemuda yakni berdoa bagi derita bangsa. Nabi Yoel kita kenal sebagai salah satu dari 12 nabi kecil yang melayani bagi bangsa ini. Nabi Yoel hidup di kerajaan Yehuda, di kerajaan selatan, dan diperkirakan melayani pada sekitar abad 5 setelah pembuangan. Itu digambarkan pada pasal 3 ayat 1 hingga ayat 2. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks pembacaan kita pada malam hari ini dilatar belakangi dengan adanya sebuah peristiwa yang luar biasa mengerikan, yaitu berupa tulah atau serangan atau hama belalang yang sangat meresahkan kehidupan bangsa ini. Di pasal 1 ayat 1 sampai 4 kita bisa melihatnya. Nah, serangan ini luar biasa, bahkan ada serangan-serangan lain yaitu bencana kekeringan, kebakaran, dan lain sebagainya. Nabi Yoel mau mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa ini bukanlah sebuah fenomena alam biasa, bukan. Tetapi sebagai tanda murka Allah. Murka Allah yang Allah nyatakan ketika umat tidak hidup di dalam ketaatan. Luar biasa. Dan di sini Yoel berperan untuk menyampaikan kepada umat. Yoel berperan untuk mengingatkan dan juga untuk mendorong umat agar umat melakukan pertobatan. Kita tahu bahwa wabah belalang ini juga pernah terjadi dalam bacaan-bacaan sebelumnya pada saat Tuhan memberikan tulah yang ke-8 pada Firaun, yaitu bangsa Mesir. Ketika Firaun tidak memberikan kesempatan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Tuhan berikan tulah ke-8 yaitu tulah belalang yang melingkupi kehidupan bangsa Mesir, memporak-porandakan kehidupan mereka. Nah, tapi sekarang pada pembacaan kita saat ini, justru sekarang wabah ini dialami oleh umat Tuhan sendiri. Umat Tuhan sendiri yang mengalaminya. Kenapa demikian? Ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu begitu adil dan Tuhan tidak kompromi, tidak berkompromi dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar sama di mata Tuhan. Dosa yang dilakukan oleh umatnya ataupun bukan umatnya sama di mata Tuhan. Hukuman harus dialami, diterima. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah belalang yang kita baca pada pembacaan kita saat ini mulai dari ayat 4 itu sangat luar biasa. Boleh dikatakan ada 4 kali serangan, 4 jenis serangan yang dialami.
mulai dari belalang pengerip yang masih sangat kecil, belalang pindahan yang sudah mulai besar bisa berpindah dari daun satu ke daun yang lain, dan belalang pelompat bisa melompat dari satu dahan ke dahan lain, dan juga belalang pelahap yang bisa menguasai kemana-mana. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah belalang yang ada di dalam kehidupan bangsa Yehuda ini menimbulkan bencana yang luar biasa beratnya, luar biasa dahsyatnya, dan habis-habisan, tidak ada yang tersisa. Belalang terakhir pelahap itu dia terakhir, yaitu belalang pelahap, dia menghabiskan semua yang ada. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika umat bertobat maka tulah ini mungkin tidak akan diberikan oleh Tuhan, tetapi ketika umat tidak bertobat maka tulah ini akan diberikan, dan tulah-tulah yang lain juga mungkin akan kita terima ketika kita hidup di dalam ketidaktaatan. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 15 dan ayat 42. Di situ dikatakan bahwa ketika umat tidak hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, ketika umat tidak hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang buruk bagi mereka. Ulangan 28 ayat 15 tentang kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dan pada ayat 42 katakan, segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sudah diingatkan oleh Tuhan. Ketika umat tidak hidup dalam ketaatan, maka hama belalang ini akan ada dalam kehidupan mereka. Adik-adik yang kekasih, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Yoel menyerukan agar umat ini kembali dalam hubungan yang baik dengan Allah. Kembali dalam hubungan yang baik dengan Allah. Pendalaman teks firman Tuhan pada malam hari ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu bisa memakai apa saja, bentuk apa saja untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan hukum dan untuk menyatakan berkatnya. Sebagai peringatan-peringatan menjelang hari Tuhan, Tuhan memberikan begitu banyak tahapan-tahapan, sehingga umat masih diberi kesempatan untuk sadar dan bertobat. Jangan sampai umat menerima pada bencana-bencana yang jauh lebih besar. Kita pernah tahu, mungkin pernah lihat, pernah mendengar kisah tentang gempa bumi, gunung meletus, dan juga tsunami. Itu sudah luar biasa mengerikan, apalagi menjelang hari Tuhan. Untuk itu ketika hari Tuhan, sebaiknya kita, saudara dan saya, adik-adik pemuda yang kekasih, berjaga-jaga. Firman Tuhan dalam Amos 5 ayat 18 sampai 20 itu mengingatkan kepada kita betapa kelam kabutnya hari Tuhan. Hari Tuhan bukan hari yang menyenangkan secara kejasmanian kita, tetapi hari Tuhan adalah hari pengadilan Tuhan. Sehingga hari itu adalah kegelapan dan kelam kabut pada ayat yang ke-20. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan ini ditujukan kepada siapa? Di ayat-ayat yang pertama dikatakan, dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu? Artinya firman Tuhan ini tidak hanya ditujukan kepada para tua-tua, para pemimpin, para pelayan, tetapi juga kepada penduduk negeri. Katakan, pasanglah telinga. Memang telinga kita sudah terpasang. Apakah kita fungsikan dengan baik dan benar pendengaran kita? Sehingga sangat aneh kalau firman berkata pasanglah telinga. Firman ini mau mengatakan bahwa memang bangsa Yehuda itu sering beribadah. Bangsa Yehuda sering melayani.
Bangsa Yehuda sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti apa maksud Tuhan. Sehingga diingatkan agar pasanglah telinga, artinya benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang tua kita, pada ayat ketiga, agar peristiwa ini, peringatan ini, kita ingatkan kepada anak dari anak-anak kita dan seterusnya. Artinya generasi lepas generasi harus senantiasa kita beritahu, harus senantiasa memahami bahwa ketika kita tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, maka ada banyak hukuman yang akan Tuhan berikan. Jadi kita harus mengingatkan kepada anak-anak dan anak serta cucu-cucu kita sampai pada generasi-generasi selanjutnya. Kalau kita melihat siklus dari hama belalang ini, belalang dari kecil, dari pengerit sampai kepada besar, dia melakukan semua hal yang justru menjadi masalah besar buat pertanian. Pengerit dia memakan satu daun, dia pindah dan binatang pelompat lalu sampai kepada pelahap. Sehingga musnahlah pertanian bangsa Yehuda. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pendapat yang berkata bahwa belalang ini dalam 6 minggu dia 40 kali bertelur. Satu belalang dalam 6 minggu 40 kali bertelur. Kita tidak tahu dalam bertelur itu dia menghasilkan berapa telur untuk satu belalang. Kalau dikali 40 dan dikalikan dalam bentuk yang banyak. Dan itulah yang dihadapi oleh bangsa Yehuda ini luar biasa, bukan hanya puluhan, ratusan, tapi mungkin juga ribuan dan jutaan. Kita bisa lihat dalam gambar ini. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belalang ini pun dapat terbang 48 jam non-stop. Artinya, dia bisa menjangkau sangat luas daerah untuk dia lakukan apa yang dia kehendaki. Dia memakan habis tanaman tumbuhan. Sehingga dampaknya dari tulah ini adalah seluruh tanaman tumbuhan, seluruh pertanian menjadi rusak. Tiada anggur, tiada pesta pora, tiada kesenangan seperti pada ayat 5. Kebanggaan menjadi sirna, pemabuk atau orang egois menjadi menangis. Ketika tiada gandum, pohon ara rusak, ladang hancur, tiada panen, bahkan ternak pun kehabisan bahan panganan, tidak ada air, sehingga tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Kalau sudah tidak ada yang bisa diharapkan, maka umat juga tidak bisa memberikan persembahan-persembahan. Kita tahu bahwa persembahan pada bangsa-bangsa dahulu itu dalam bentuk korban-korban. Ada korban sajian, ada korban curahan, dan ada korban bakaran. Kalau sekarang persembahan kita mungkin dalam bentuk kolekte uang, dana tunai yang kita berikan. Tapi beda pada zaman dahulu, korban-korban diberikan dalam bentuk korban sajian, curahan, bakaran. Korban sajian yaitu roti sajian yang dibuat dari tepung, dari gandum. Korban curahan itu anggur, dan kemudian korban bakaran dari daging hewan, dan daging hewan yang terbaik, bukan yang terburuk. Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai 42 itu juga mengisahkan tentang korban pagi dan korban petang, yang semuanya juga ada kaitannya dengan anggur, dengan daging dan hewan ternak. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya tidak ada persembahan, tidak bisa beribadah, tetapi juga dampak ekonomi lainnya adalah tidak ada makanan, sehingga terjadilah kelaparan di sana sini, ekonomi hancur dan kebanggaan menjadi sirna. Sehingga yang ada hanyalah ratapan dan kesedihan seperti pada ayat 8, merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung. Nah, di sini Allah mau menegur akan kemunafikan bangsa Yehuda. Mereka memang beribadah tapi tidak sungguh-sungguh. Mereka memang membawa korban, membawa persembahan, tetapi tidak dengan ketulusan. Persembahan dikatakan oleh firman Tuhan haruslah yang tidak bercacat celah, tetapi mungkin mereka membawa hewan-hewan yang bercacat celah karena tidak tulus memberikan kepada Tuhan. Pulang ibadah mereka berbuat dosa lagi. Dengan demikian Allah menghentikan semua ibadah. Allah tidak memberikan korban-korban persembahan bagi mereka.
Nah, inilah pergumulan yang dialami, yang diderita oleh bangsa ini, yang sungguh sangat menyedihkan bagi mereka. Lalu, apa yang menjadi tindakan kita, respon kita sebagai anak-anak muda atas derita bangsa, khususnya derita bangsa kita sendiri ketika bangsa kita mungkin mengalami hal seperti ini? Saat ini kita sedang mengalami wabah virus corona. Apa sikap kita, tindakan kita, respon kita terhadap derita bangsa kita? Apakah kita akan tersungkur di hadapan Tuhan, ataukah kita cuek-cuek saja? Itu kan urusan pemimpin, itu kan urusan para pelayan, itu kan urusan para medis, orang-orang tua, kita sih happy-happy saja. Apakah demikian? Tidak. Kita harus tersungkur di hadapan Tuhan, kita harus berdoa juga mohon pengampunan daripada Tuhan agar wabah ini juga berlalu dari kehidupan bangsa kita. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat wabah ini sedang melanda, adakah yang dapat kita lakukan bagi bangsa dan bagi gereja kita? Anak-anak muda bisa melakukan banyak hal, mungkin untuk melakukan upaya-upaya untuk memberikan pertolongan, bantuan, dan lain sebagainya. Belajar dari seruan Nabi Yoel agar pemuda turut serta juga meratapi persoalan ini, di mana ketika Tuhan menghukum maka di situ pasti ada dosa, sehingga pemuda diharapkan juga mau pasang telinga untuk mau mendengar nasihat dan peringatan orang tua seperti pada ayat 3, dan pemuda juga mau memelihara hidup beriman kepada Tuhan. Dengan demikian maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan pemuda. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang ada, dan karena kita para pemuda mau berdoa bagi derita bangsa. Firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Teman sekalian, untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, mari sama-sama kita menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Muda Mudi nomor 53, bait yang pertama, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Jabatan Tuhan tak mengagungkan namamu, sebab banyak kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Kita masuk dalam doa, kita satu di dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, karena kasih dan kemurahan Tuhan tetap menuntun kami para pemuda jemaat Bukit Kasih untuk kami tetap boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan sapaan firman-Mu. Terima kasih bahwa firman-Mu mengingatkan kami sebagai generasi muda untuk kami juga tetap peduli dengan sekeliling kami. Kami juga mau melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kami dan juga kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami juga tetap senantiasa mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, karena ketika kami tidak taat maka kami juga mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa dan khususnya bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini juga sedang mengalami wabah virus corona. Biarlah Tuhan berkati kehidupan bangsa kami, upaya-upaya para pemimpin dalam memerangi wabah ini, agar mereka tetap dikuatkan dan diberkati sehingga program-program yang mereka berikan adalah yang terbaik bagi warga bangsa yang ada. Berkati juga segala upaya untuk memberikan bantuan, demikian juga upaya-upaya dari para medis untuk memberikan perawatan bagi mereka yang terdampak. Biarlah Tuhan berkati, kuatkan para medis kami, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan Tuhan juga memberkati keluarga rumah tangga mereka yang mereka tinggalkan karena tugas panggilan yang mulia ini. Berkati kehidupan para medis kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berkati juga upaya-upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam memberikan bantuan-bantuan, biarlah itu semua dapat terdistribusikan dengan baik sampai kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Dan ketika kami mendapatkannya, kami juga bersyukur bahwa ini semua karena karya-karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan secara khusus bagi jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya. Tuhan berkati karya pelayanan kami, Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Pendeta Elia Hartono Papa bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Ana Warela bersama dengan keluarga, dan juga para presbiter, penatua, diaken, keenam pelayanan kategorial, komisi bidang-bidang dan kepanitiaan. Kami berdoa bagi TK Bukit Kasih, bagi pelaksana harian majelis, bagi karyawan gereja, panitia pembangunan, PHRG dan lain sebagainya yang juga berkarya di jemaat kami. Tuhan juga berkati seluruh jemaat yang ada. Jemaat yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan berbeban berat Tuhan angkat beban pergumulan kami, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Lalu secara khusus kami berdoa bagi rekan-rekan gerakan pemuda yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan di jemaat kami. Tuhan berkati para pengurus sampai kepada anggota, biarlah mereka juga tetap berkarya untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Jikalau dalam kehidupan mereka ada yang lemah, Tuhan juga kuatkan, yang sakit kami doakan biarlah Tuhan berikan kekuatan kesembuhan buat Adam dan juga rekan-rekan yang lain. Bapa dalam surga, terima kasih seluruh program dari Gerakan Pemuda biar juga tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka juga tetap boleh berkarya di masa pandemi COVID-19 ini. Berkati juga Tuhan akan segala yang mereka boleh lakukan pada malam hari ini, baik para pemain musik, demikian juga liturgos dan juga kolektan. Tuhan juga berkati juga Bung Kiki yang juga melaksanakan siaran ini. Tuhan juga berkati seluruh karya-karya yang ada. Terima kasih Tuhan, jemaat yang ada, orang-orang tua kami, janda duda yatim piatu, Tuhan juga berkati. Yang terdampak dengan virus corona ini juga Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami pohonkan kepadamu. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tambah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita masuk pada persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 292, bait yang pertama dan ketiga, Tabu Gendang. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan yang kita kasih. Mari kita doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk
bisa mengikuti ibadah GP Pemuda pada malam ini. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, dan biarlah persembahan itu dapat berguna bagi kami dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman sekalian, kita masuk pada nyanyian pemutusan, di mana yang terambil dari Kidung Muda Mudi nomor 97 bait 1 dan 2, di jalan hidup yang lebar sempit. Rekan-rekan pemuda, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.